Saudara-saudariku, dimanapun kita semua berada, semoga tayangan kali ini menemui kita semua dalam keadaan sehat dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari ke-18 di bulan Ramadan tahun 1446 Hijrah, waktu Indonesia bagian Barat, tentu dengan zonasi seluruh wilayah Indonesia. Bermohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua tanpa kecuali. Semoga Allah berkenan menerima seluruh rangkaian ibadah yang kita tunaikan, dan semoga Allah berkenan mengabulkan doa-doa terbaik yang kita panjatkan, insya Allah. Teman-teman dimanapun berada, diketahui bahwa hari yang lalu, tepatnya 17 Ramadan 1446 Hijrah, seperti tahunnya datang Ramadan, di seantero dunia kita memeringati, mengkaji, mendalami tentang makna dan hikmah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Episode kali ini akan menampilkan pendalaman dari makna dan hikmah nuzulul Quran dimaksud, khususnya yang terkait dengan penanggalan 17 Ramadan. Untuk itu mudah-mudahan dalam kajian yang singkat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran, pemahaman yang baik, dan kemampuan bagi kita untuk mengamalkan apa yang kita akan pelajari di kesempatan pagi ini waktu Indonesia bagian Barat, insya Allah. Teman-teman sekalian, berbicara tentang nuzulul Quran, kita antarkan dulu pemahaman dasarnya. Maka ini terbagi kepada dua proses. Proses pertama yang dimaksud nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu dari sumber utama di Lauh Mahfuz, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, 30 juz Al-Quran, 114 surah. Diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Batas dari langit ke kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bumi. Jadi dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, ila sama'id dunia. Ini fase yang pertama. Proses penurunan yang pertama ini digambarkan di dalam Al-Quran dengan ungkapan anzala yunzilu. Sekali lagi, anzala yunzilu, untuk menunjukkan sesuatu yang berlangsung turun secara sekaligus, secara utuh. Bila menggunakan bentuk pasifnya, maka menjadi unzila. Jadi anzala yunzilu, untuk pasifnya unzila yunzalu. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan nuzul Al-Quran, diturunkannya ayat-ayat Al-Quran secara bertahap menjawab segala macam kebutuhan yang membimbing dakwah Nabi Muhammad SAW, mulai dari fase Mekah sebelum hijrah, ataupun juga pasca beliau hijrah dari Mekah ke Yathrib yang kelak bernama Al-Madinah Al-Munawwarah. Dalam periode ini kurang lebih berlangsung selama 23 tahun. Kurang lebih berlangsung selama 23 tahun. Maka ungkapan pada turun yang kedua ini digunakan kata nazzala. Nazzala yunazzilu, untuk menunjukkan sesuatu yang turun secara bertahap, yang berlangsung secara berproses, menjawab isu-isu, menjawab berbagai macam pertanyaan, dan juga sekaligus bimbingan pada dakwah Nabi Muhammad SAW dalam rangka mengarahkan, mencerahkan, dan membimbing umat pada kehidupan yang berkemajuan. Nah, ini ada dua fase. Jadi yang pertama dari Lauh Mahfuz turun ke langit dunia menggunakan kata anzala yunzilu, maka diturunkan secara sekaligus dalam proses yang menggetarkan seluruh alam langit, diinfokkan kepada seluruh bagian malaikat, dan mengandung kemuliaan yang sangat tinggi. Maka yang kedua, prosesnya dari langit dunia diturunkan bimbingan secara bertahap kepada Nabi SAW sesuai kebutuhan dakwah, yang kelak itu menjadi kurikulum kehidupan, yang kemudian utuh diturunkan 30 juz selama beliau bertugas, yang dengan itu pula kemudian diriwayatkan baik secara lisan, dihafalkan di dada-dada insan orang beriman, dan saat yang bersamaan dikuatkan juga kemudian di era-era berikutnya dalam bentuk kodifikasi tulisan, sehingga terjaga Al-Quran ini utuh
baik secara tulisan di mushaf, bentuk mushaf yang sering kita baca ini, ataupun juga dalam dada insan beriman berupa hafalan. Ini keunggulan Al-Quran yang mutlak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab manapun. Jadi satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang terjaga, baik itu dari segi hafalannya, bacaannya, pun demikian tulisannya, yang saling menguatkan penjagaannya, kecuali Al-Quran. Ini yang dimaksud di dalam Al-Quran, firman Allah di surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kita ulangi penegasannya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh akulah dengan segala keagunganku yang telah menurunkan Al-Quran, ya, sebagai pengingat untuk berkehidupan, sebagai pedoman berkehidupan, dan dengan itulah kemudian aku pun menjaga itu semua. Nah, di antara penjagaan yang dimaksudkan itu adalah penjagaan dengan proses hafalan yang juga diiringi dengan proses tulisan. Jadi teman-teman, kalau ada orang yang lupa, dia lihat mushaf. Kalau ada cetakan yang keliru, dibenarkan dengan hafalan. Nah, terkait dengan 17 Ramadan, maka para ulama memberikan gambaran yang dimaksud dengan nuzulul Quran di 17 Ramadan itu kembali pada tahap yang pertama. Inilah yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauh Mahfudz ke langit dunia, yang memberikan satu kesan sangat istimewa, sangat penting, saking pentingnya diviralkan di alam langit, bergetar seluruhnya, dan diturunkan dalam semua keadaan yang istimewa. Jadi saat turunnya istimewa, harinya istimewa, malamnya istimewa, bulannya istimewa, dan segala yang berlangsung dengannya istimewa. Sampai turun kepada Nabi pun melalui malaikatnya, malaikat jadi istimewa. Nabi yang terpilih pun Nabi yang istimewa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi kalau kita kemudian gali penggunaan kata, saya sebutkan di awal, anzala, yunzilu, inilah yang kemudian ditampilkan dalam Al-Quran di surah kedua Al-Baqarah saat berbicara tentang keistimewaan puasa. Di ayat 185 kita temukan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang keistimewaan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Allah berfirman, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Quran. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Quran. Perhatikan kata yang ditampilkan di ayat ini. Tadi saya berikan pengantar di awal, bukan nazzala tapi anzala, dalam bentuk pasifnya unzila. Syahru Ramadhan, di bulan Ramadan yang istimewa, yang kita menunaikan puasa itu. Kapan Ramadan menjadi istimewa? Mengapa menjadi istimewa? Salah satunya adalah unzila fihil Quran, diturunkan di bulan itu Al-Quran. Karena menggunakan kata turunan dari anzala dalam bentuk pasif, unzila, dengan maksud penekanan tentang keistimewaannya. Ya, jadi tidak disebutkan dalam bentuk aktif, tapi dalam bentuk pasif untuk menekankan keistimewaan turunnya Al-Quran ini. Nanti kita akan lihat apa yang istimewa di balik penurunan ini, maknanya bagaimana, hikmahnya seperti apa. Tapi saya ingin tekankan sekali lagi, ketika menggunakan kata anzala, yunzilu, di sini unzila, ini menunjukkan proses yang pertama, turun dari Lauh Mahfudz ke langit dunia. Inilah waktunya yang berlangsung di malam hari dalam satu bagian Ramadan yang disebut dengan malam Al-Qadar. Ya, di Al-Quran surah ke-97 kita temukan dengan namanya surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, kita temukan katanya anzala. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, jadi di antara keutamaan ketika Al-Qur'an itu diturunkan, saking dahsyatnya, saking mulianya, itu satu waktunya sama dengan lebih dari 1000 bulan. Jadi kalau kita ibadah di waktu itu bersamaan dengan waktunya, itu memiliki satu keistimewaan pahala yang berlipat lebih dari 1000 bulan. Ada yang menghitung kalau kurang lebih 80 tahun, ya, maka orang kalau baca Quran pada saat itu pahalanya lebih dari 80 tahun dia baca Quran. Selama 80 tahun dia baca terus, ya, kurang lebih. Ya, kemudian kalau dia sholat, sholatnya pun punya nilai yang sangat luar biasa. Kemudian tanazzalul
malaika waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun dan turun ya, memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan dan menyertai orang-orang yang menunaikan ibadah di saat itu. Itu saking mulianya Al-Qur'an. Ya, malaikat pun ikut meramaikan zikir, ikut meramaikan nilai-nilai kebaikan untuk menyambut kemuliaan turunnya Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa ada yang dahsyat dalam Al-Qur'an itu. Sampai kalau kita lihat di pembuka surah ke-44 Ad-Dukhan misalnya, ya, di mushaf halaman 496 sebelah kiri teman-teman, ayat yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, ya, inna kunna mundzirin. Sungguh dengan keagunganku, ya, aku turunkan Al-Quran itu di satu malam yang penuh dengan keberkahan, dan dengan itulah aku yakinkan, kata Allah, ya, dengan Al-Quran itu diberikan pengingat, ya, diberikan jalan-jalan kebaikan yang mengingatkan kita, ya, pada nilai-nilai kebaikan untuk meninggalkan segala hal yang tidak baik.